Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, berbuat baik atau berbuat jahat, menegakkan keadilan bagi orang kecil, miskin dan tak berdaya, atau menindas mereka adalah sebuah kesempatan yang selalu ditawarkan kepada kita. Sekarang tergantung kepada keputusan kita, mana yang harus kita pilih. Saudara-saudari, salah satu realita yang tidak dapat kita pungkiri yaitu bahwa tidak semua kebaikan dan keadilan yang kita lakukan itu selalu dibalas dengan baik oleh orang lain. Mungkin kita melihat bahwa kita sudah melakukan yang baik dan bertindak adil, tetapi belum tentu dianggap baik dan adil di mata orang lain. Terlepas dari penilaian orang lain tentang perbuatan baik dan tindakan keadilan kita sebagai perbuatan buruk dan tidak adil, itu semua tidak harus mengurangi semangat juang kita untuk harus tetap terus berbuat baik dan adil kepada semua orang, tanpa harus membangun perbedaan di antara suku, bahasa, budaya, agama, jabatan, ataupun pangkat. Berbuat baik dan bertindak adil adalah suatu bukti perwujudan iman kita, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti Rasul Paulus, kita bukanlah orang-orang mati, tetapi orang-orang hidup yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan telah menjadikan Paulus sebagai alat pembawa keselamatannya. Dan kini keselamatan itu diteruskan kepada kita agar kita pun dapat menjadi saksi dari kebaikan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik dan bertindak adil bagi sesama kita. Namun terkadang kita gagal dan bahkan berhenti menggunakan kesempatan untuk berbuat baik dan bertindak adil. Bisa jadi karena diri kita begitu sering dikecewakan oleh perbuatan baik kita yang selalu tidak mendapatkan balasan sebagaimana yang kita sendiri harapkan. Kalau kita berbuat baik dan bertindak adil hanya karena mau mendapatkan balasan atau imbalan, atau hanya untuk mau dihormati dan dihargai, maka kita akan mudah kecewa ketika harapan kita itu tidak terpenuhi. Apapun bentuk kebaikan dan keadilan yang kita lakukan itu, tapi kalau dibuat dengan tujuan hati yang murni, maka sesungguhnya akan memiliki dampak baik bagi hidup, panggilan, dan karya kerja kita. Dan lebih dari itu, kebaikan dan keadilan yang kita lakukan itu sesungguhnya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus menasihatkan kita supaya jangan pernah berhenti berbuat baik. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat tentang kesimpulan dari tugas dan pelayanan Yesus selama masa hidupnya, yakni bahwa dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Berjalan keliling sambil berbuat baik adalah wujud nyata dari ajaran Yesus tentang hukum yang paling utama, yakni hukum kasih. Berhadapan dengan ajaran hukum kasih Tuhan itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membatasinya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara teman
seagama atau berbeda agama. Sebagai orang-orang beriman yang sudah dibaptis, yang adalah bagian dari murid-murid Yesus, semua kita tanpa kecuali dipanggil untuk melaksanakan perintah hukum kasih Tuhan itu sebagai bagian dari perbuatan baik kita kepada Tuhan dan sesama, tanpa membeda-bedakan tentang siapa orangnya, apa pekerjaan dan jabatannya, apa kaya atau miskin, apa musuh atau sahabat, apa seagama ataupun berbeda agama. Dan ini harus menjadi prinsip dasar bagi kita untuk berjalan keliling sambil berbuat baik. Kalau kita baca dan renungkan baik-baik dalam kitab suci, maka kita dapat menemukan sederet perbuatan baik dari Yesus, yakni berbuat baik dalam hal berdoa, mengajar, berkhotbah, memberi makan kepada orang yang lapar, menghibur orang yang menderita dan yang berduka cita, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Semua perbuatan baik Yesus ini ditujukan kepada sesama orang beriman dan yang tidak beriman, termasuk orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dengan berbuat baik kepada siapa saja, kita telah bersaksi dan mewartakan persatuan serta persaudaraan dengan memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah dan menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus. Sampai di sini muncul pertanyaan untuk kita. Perbuatan baik macam apa yang sudah kita lakukan bagi masyarakat kita, gereja dan bangsa kita, termasuk mereka-mereka yang membenci kita, mereka-mereka yang menderita sakit, mereka-mereka yang berduka cita, mereka-mereka yang lapar, haus, dan menderita karena gosip. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, akibat banyaknya kesibukan dan menumpuknya tugas dan pekerjaan, kita akhirnya mengeluh bahwa diri kita terlalu sibuk dan tidak punya banyak waktu. Kalau kita tidak punya waktu untuk berada bersama dengan Tuhan dalam doa, lalu bagaimana kita bisa menyediakan waktu untuk ada bersama dengan yang lain dan melayani mereka? Kalau kita tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab suci, lalu bagaimana kita bisa mewartakan sabda Tuhan itu secara baik dan benar melalui kata-kata dan perbuatan kita? Mari kita mencontohi Yesus, sang sabda hidup, yang selalu punya waktu untuk berdoa, melayani, dan berkeliling sambil berbuat baik. Semoga kita tidak menggunakan kesempatan pemberian Tuhan untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik dan mencari keadilan demi terciptanya persatuan dan persaudaraan di antara kita umat manusia. Mari kita menutup doa pekan sedunia ini dengan membangun suatu semangat pembaharuan hidup melalui sebuah komitmen yang selalu tetap berbuat baik dan mencari keadilan bagi sesama umat manusia demi terciptanya persatuan dan persaudaraan di antara kita umat manusia di dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.